Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Adila, perwakilan dari kelompok 4 kelas 1 AD 3 akuntansi. Bersama dua orang teman saya, Fauzia Arita dan Bima Rahmatul, akan membahas tentang orientasi pada tindakan dan pengambilan risiko. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu orientasi kewirausahaan. Nah, orientasi kewirausahaan ini dideskripsikan oleh 3 gambaran. Yang pertama tentang action is power, yang kedua action no again, yang ketiga talk less do more. Nah, melalui perkataan di atas, jelas terlihat bahwa sikap dan tindakan bagi pribadi power. Tanpa power tersebut, ia tidak akan mendapatkan apapun bagi keadaan ataupun permasalahan yang tengah dihadapinya. Namun demikian, bukan berarti pribadi yang berorientasi pada tindakan ini tidak menganggap penting konsep-konsep pemikiran. Nah, kita masuk ke no action no again. Maksudnya yaitu ia juga tidak akan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Pribadi yang berorientasi pada tindakan dituntut untuk berpikir secara cepat dan melakukan action sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, untuk talk less do more, maksudnya adalah tidak terlalu banyak membuang waktu dengan berkata-kata, sebab dengan berkata-kata saja permasalahan tidak akan selesai begitu saja. Nah, jadi intinya berorientasi pada tindakan adalah melakukan suatu tindakan yang dilandasi dengan akal pikiran yang sehat berdasarkan pada keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dalam melakukan tindakan ini dibutuhkan keberanian diri dari orang itu sendiri dan tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuannya. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan reaksi dari orang yang diharapkan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu menurut Stephen Covey ada 8 sikap dan tindakan pribadi yang berorientasi pada tindakan dalam melakukan suatu tindakan. Nah, yang pertama proaktif, yang kedua bermula dari ujung pemikiran atau end of mind atau tujuan, yang ketiga mendahulukan hal yang utama, yang keempat berpikir dan bertindak menang-menang atau win to win, memahami untuk dipahami, yang keenam sinergi, dan yang ketujuh menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan, terakhir menemukan keunikan pribadi dan membantu orang lain menemukannya. Nah, untuk poin 1-4 akan dijelaskan oleh saya juga. Nah, untuk 5-8 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fauzia Arita. Poin yang pertama yaitu proaktif. Proaktif maksudnya adalah efektif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Orang yang efektif adalah orang yang proaktif. Bertindak proaktif merupakan pengambilan tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Nah, bersikap proaktif ini artinya bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri, baik di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa yang akan mendatang, dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai ketimbang pada suasana hati atau keadaan. Nah, poin yang kedua yaitu bermula dari ujung pemikiran, end of mind atau tujuan. Nah, merujuk pada tujuan akhir tidak sekedar hanya tujuan, tetapi tujuan yang benar dilakukan sesuai dengan perencanaan agar mencapai tujuan yang tepat. Nah, agar tujuan tercapai dengan baik, maka perlu menyusun rencana tujuan yang jelas dan tepat dengan cara mengetahui lebih merinci tentang perencanaan yang akan dilakukan. Nah, orang yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan saja, akan tetapi juga berburu tujuan yang benar. Poin yang ketiga yaitu mendahulukan hal yang utama. Dahulukanlah yang utama maksudnya adalah mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan secara mental atau tujuan, visi, nilai-nilai, dan prioritas-prioritas yang kita miliki. Nah, intinya adalah seseorang harus fokus pada hal-hal yang urgen atau mendesak dengan membuat prioritas dan menyadari bahwa tidak semua hal dikategorikan prioritas. Nah, ingatlah, tidak semua masalah menjadi prioritas. Nah, manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Poin yang keempat yaitu berpikir dan bertindak menang-menang atau win to win. Berpikir menang-menang atau win to win maksudnya adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi.
Nah, berpikir menang-menang mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi-solusi yang sama-sama menguntungkan. Nah, berpikir menang-menang artinya berbagai informasi, kekuasaan, pengakuan, dan imbalan. Nah, sebenarnya itu terdapat beberapa alternatif solusi dalam berhubungan dengan rekan-rekan bisnis, yaitu win to win, win to loss, loss to win, dan loss to loss. Nah, manusia yang efektif akan selalu bersikap win to win. Mereka berusaha agar semua pihak mencapai kondisi akhir yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Arita dengan nomor BP 210 72044. 5. Memahami untuk dipahami. Individu harus dapat memahami dan memiliki keterbukaan terhadap apa yang diutarakan orang lain. Dengan demikian akan terjadi komunikasi antar dua belah pihak dengan baik dan tujuan yang ingin dicapai antara kedua pihak dapat berjalan dengan efektif. 6. Sinergi. Sinergi adalah buah dari sikap saling memahami, menghargai, dan bahkan memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam mengatasi masalah, memanfaatkan peluang dalam berwirausaha. Seseorang harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari perjumlahan elemen-elemen tunggahnya. 7. Menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kebiasaan ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melatih ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberi makanan pada jiwa melalui kegiatan-kegiatan spiritual, hidup yang seimbang, melakukan meditasi, atau bisa juga dengan membaca buku-buku self-help yang membangkitkan semangat dengan kata-kata yang memotivasi. Menemukan keunikan pribadi dan membantu orang lain menemukannya. Menemukan keunikan pribadi mengenai potensi yang dimiliki yaitu tersebar pada 4 elemen utama, yaitu pertama, pikiran atau mind, 2, tubuh, 3, hati, 4, jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan merupakan fungsi utama seorang manajer. Begitu pula dengan seorang wirausahawan. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi mengidentifikasikan masalah, pencarian alternatif keputusan yang baik. Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahapan kegiatan manajemen, baik pada saat proses pembuatan perencanaan, pada tahap implementasi atau operasionalisasi kegiatan maupun pada tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dari rencana agar hasil yang diperoleh sesuai dengan target baik dalam jumlah, mutu, biaya, serta penggunaan sumber lainnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai pengambilan keputusan. Membuat keputusan atau decision making adalah suatu proses memilih alternatif tertentu dari beberapa alternatif yang ada. Jadi, membuat keputusan adalah suatu proses memilih antara berbagai macam cara untuk melaksanakan pekerjaan. Semakin berpengalaman dalam mengambil keputusan, semakin besar pula kepercayaan diri yang akan semakin berorientasi pula pada suatu tindakan. Jika seorang wirausahawan mampu mengambil suatu keputusan dalam batas-batas waktu yang masuk akal, mungkin ia mampu mengambil suatu keputusan yang menguntungkan sehingga sewaktu-waktu muncul peluang-peluang bisnis. Selanjutnya mengenai definisi risiko menurut para ahli. Menurut Herman Darmawi, risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Menurut Johan Putro, risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Menurut KBBI, risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya, cara mengidentifikasi risiko potensial secara umum. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko, yaitu yang pertama, identifikasi risiko berdasarkan tujuan. Yang kedua, identifikasi risiko berdasarkan skenario-skenario yang dibuat. Dan yang terakhir, pengelolaan risiko. Risiko-risiko yang ada juga dapat dikelola. Beberapa cara untuk mengelola risiko yaitu
Yang pertama, risk avoidance, yaitu menghindarkan risiko. Yang kedua, risk reduction, yaitu mengurangkan risiko. Yang ketiga, risk deferral, yaitu penangguhan risiko. Yang keempat, risk retention, yaitu retensi risiko. Baik, sekian pembahasan mengenai berorientasi pada tindakan dan mengambil risiko usaha dari kelompok 4. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.